lagi kita akan menjelang sebuah derby Borneo, derby Kalimantan Timur. Dan ini dia tim yang sudah disiapkan oleh Coach Haryadi. Ya, kita lihat ada Rahmat Latif dan ini tentu saja Aldo Barreto sebagai tumpuan serangan di lini depan yang akan bersahabat-sahabat dengan Kenji Acadi Cahara dan juga Soi Matsunaga, pemain yang pernah memperkuat tingkat di atas kita sehingga Matsunaga adalah pemain yang cukup baik. Ya, dan tim tamu asuhan Daniel Rukito Persisam Samarinda. Dan ini kesempatan bagi Fajar Legian untuk menunjukkan kualitasnya. Ya. Ketidakhadiran Fagudes dan juga ketidakhadiran Eka Ramdhani membuat dirinya bisa memiliki peran di pertandingan kali ini. Dan tentu saja Christian Gonzalez. Dan mitra sepak bola inilah dia. Kick off babak pertama derby Borneo. Persisam Samarinda tim tamu dengan kostum oranye-oranye bergaris hitam menyerang dari sisi sebelah kanan menuju kiri. Tuan rumah Persiba Balikpapan, kostum kebanggaan mereka biru dan bergaris kuning. Dari sisi sebelah kiri menuju kanan layar kaca Anda. Langsung panas kita lihat duel di lapangan. Mantan pemain Persisam Samarinda juga, Saiful Lewanusa, berduel dengan Yongki Aribowo. Tampaknya Persisam langsung melaksanakan serangan dengan cukup cepat. Mereka tidak menyanyiakan kesempatan. Pertandingan baru berjalan belum sampai 1 menit, tapi Yongki Aribowo sudah cukup dekat dengan kotak penalti. Setiap tahun di awal musim tentunya Pusamania dan juga Persiba Fans Club sudah melihat di jadwal yang telah diturunkan oleh PT Liga Indonesia, dan duel ini salah satu derby yang sangat dinantikan tentunya oleh masyarakat Kalimantan dan juga mitra sepak bola di rumah. Duel yang penuh dengan gengsi dan syarat akan aksi. Kita lihat tembakan langsung, sebuah upaya cepat ditujukan oleh Fajar Legian. Ya, sayang sekali tembakannya masih jauh dari akurat. Tampaknya Fajar sedikit terburu-buru melepaskan tendangan karena kita melihat masih ada rekannya satu di depan. Pertandingan cukup penting kali ini untuk menunjukkan siapa yang terkuat di Kalimantan Timur. Dan setidaknya kita bisa melihat bahwa ada 3 tim yang berlaga di divisi tertinggi di Indonesia kali ini. 3 dari Kalimantan Timur. Selama ini kita mengenal Jawa Timur sebagai provinsi yang masuk tim yang paling banyak bermain di Liga Utama. Sebuah serangan cepat coba dibangun oleh Persisam Samarinda. Terlepas tadi dari penguasaan Yongki. Sebuah crossing langsung menuju kotak penalti. El Loco yang dituju tadi oleh Yongki. Datang kembali Fajar. Mengambil inisiatif permainan. Persisam Samarinda bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, sebuah dorongan tadi dilihat oleh wasit Setiono. Dorongan yang dilakukan oleh El Loco Gonzalez. Supriyadi nampaknya yang dilanggar oleh El Loco tepat di dalam kotak penalti tadi. Layangan tangan kiri dari El Loco membuat Supriyadi off balance, mantan pemain Persiwa Wamena. Made Wirawan sempat dipertanyakan penampilannya ketika harus bobol 5 gol menghadapi Sriwijaya FC, tentunya sebuah malam yang sangat penting bagi Made. Luke Owanazoa under pressure dari Aldo Barreto. Bergerak ke sisi sebelah kanan kali ini, serangan dari Persiba Balikpapan, Dwi Joko Prihatin. Arifki Eka Putra melewati Asri Akbar. Datang membantu Asri Akbar tadi, Ahmad Sembiring Usman. Pelanggaran tentu saja ditarik tadi kita lihat, dan ini menunjukkan tensi pertandingan yang cukup tinggi. Iya. Dan saya melihat hal ini cukup menarik karena biasanya ketegangan ataupun intensi yang sangat tinggi terjadi di luar lapangan, alias antara supporter. Betul. Tapi malam ini kita di lapangan mereka bermain sangat ngotot dan mengeluarkan kemampuan terbaik mereka dan bermain sangat cepat dan sangat ngotot. Terjadi miskomunikasi di lini pertahanan Persisam Samarinda tadi antara Luke Owanazoa. Cepat sekali Kenji ada Cihara. Dispossessed dengan cermat oleh Yongki Aribowo. Sebuah serangan kembali datang dari kaki El Loco Gonzalez. Jerry Carpe berhasil melewati pertahanan dari Persiba. Sayang sekali tadi lepaskan sebuah umpan yang terpotong. Maksudnya menuju El Loco Gonzalez. Shohei tadi tidak bisa menguasai bola. Fajar Legian kali ini. Tempo yang sangat cepat diberikan oleh kedua tim. Akbar Rashid. Sebuah true pass menuju Jerry Carpe. Pemain yang tampil luar biasa menghadapi Persib Bandung. Dan langsung kembali dipercaya oleh Daniel Rukito untuk memperkuat lini depan dari Persisam.
3 pemain tadi menutup pergerakan Jerry Carpe. Pemain yang sempat diberikan ultimatum oleh Daniel Rukito untuk tampil lebih baik, Cuk. Ya. Dan dibuktikan ketika menghadapi Persib dengan menciptakan 1 gol dan bermain cukup baik untuk membuka ruang bagi El Loco Gonzalez. Ya, dan tugas seorang penyerang adalah mencetak gol. Saya pernah dengar terjadi Babang Ida, striker Nigeria, berkata bahwa tugas saya adalah mencetak gol. Jika saya tidak mau mencetak gol, maka saya bukan seorang striker. Ya. Dan itu yang harus dibuktikan oleh Jerry di lapangan kali ini. Kita lihat duel kembali antara Akbar Rashid dan Asri Akbar. Bukan sebuah pelanggaran. Saiful kembali ke belakang. Gagal tadi. Sebuah upaya dari para pemain Persiba Balikpapan. Kerjasama coba diperagakan tadi Yongki dan El Loco Gonzalez, sayang dapat terbaca oleh Saiful Lewanusa. Kontrol dada yang cukup baik dari Shohei Matsunaga. Tackling bersih tadi dilakukan. El Loco Gonzalez mencari support rekannya. Sebuah long ball menuju Jerry Carpe. Dipotong dengan cermat oleh Rahmat Latif. Ahmad Sembiring. Keluar dari sarangnya Usman pribadi tadi. Sebuah kebiasaan dari penjaga gawang Persisam Sambaran ini yang selalu bekerja juga sebagai seorang sweeper di belakang, mengamankan lini pertahanan dari Persisam Samarinda. Rahmat Latif lagi-lagi menguasai setiap pergerakan dari Jerry Carpe. Asri Akbar sedikit terburu-buru, Jup, nampaknya para pemain Persiba Balikpapan coba memasuki daerah pertahanan Persisam Samarinda. Ya, seharusnya mereka bermain lebih dari kaki ke kaki, dan ini cukup penting karena bisa memaksa lawan, membongkar pertahanan lawan. Iya. Ya, bermain cepat dari kaki ke kaki sehingga bola yang melewati lawan ketimbang membawa bola langsung mendribble, saya rasa lebih efektif untuk bongkar pertahanan lawan ketimbang harus terus mencoba menerobos atau mengirimkan bola-bola panjang. Iya. Bola untuk Persiba Balikpapan dihadapi oleh Asri Akbar. Ini tengah memang menjadi duel yang patut kita nantikan tentunya. Ahmad Sembiring dan Asri Akbar bahu-membahu coba melewati kawalan dari para pemain tengah dari Persisam Samarinda. Sayang sekali tadi sebuah upaya long ball justru membentur tubuh dari Ahmad Sembiring. Pemandangan yang tidak biasa bagi Pusamania tentunya melihat Ahmad Sembiring berbaju selain Persisam Samarinda. Ya, selama ini dia dikenal sebagai salah satu ikon dari Persisamania. Sebenarnya Pusamania, maksudnya. Sama seperti Idan Eka Ramdhani yang selama ini dianggap sebagai ikon Persib, namun musim ini mendadak ia justru pindah ke Persisam. Baru saja terjadi pelanggaran tadi antara El Loco Gonzalez dengan Dwi Joko. Sebuah hadangan dari Dwi Joko yang dianggap ilegal oleh wasit Setiono tadi. Jerry Carpe. Tembakan langsung dari Jerry Carpe dapat diblok tadi. Sebuah upaya Jerry Carpe membentur Supriyadi sebelum bisa menyulitkan penjaga gawang Made Wirawan. Memasuki menit ke-8. Datang lagi sebuah serangan dari Persisam Samarinda. Dari sisi sebelah kiri pertahanan Persiba Balikpapan. Yongki Aribowo. Crossing tajam tadi. Keluar dari sarangnya Made Wirawan mengklaim bola dengan sangat baik. Made Wirawan salah satu penjaga gawang terbaik di Timnas Indonesia. Ya. Dia pernah menunjukkan kualitas dia yang sangat baik ketika beruji coba melawan Saudi Arabia. Betul sekali. Namun entah mengapa 2 hari kemudian ketika tim ini bertanding, tim nasional bertanding resmi justru tidak dipasang. Sebuah keputusan yang memang sangat aneh kala itu ketika melihat penampilan luar biasa dari Made Wirawan. Ya, setidaknya melakukan 7 penyelamatan yang sangat penting. Tampil di Bukit Jalil kala itu menghadapi Saudi Arabia. Luke Owanazoa sudah menciptakan 1 gol bagi Persisam Samarinda. Pemain yang rajin sekali membantu penyerangan. El Loco Gonzalez diberikan ruang tadi bagi El Loco mencari pergerakan Jerry Carpe. Pemain yang sangat tajam yang di musim pertama kedatangannya mencetak sekitar 60% gol dari PSM Makassar.
Umpan langsung menuju Eloko Gonzalez yang lagi-lagi sudah dalam posisi offside tadi. Ya, Stadion Pertamina ini, Stadion Persiba Balikpapan yang terletak di Komplek Pertamina ini kabarnya akan digantikan oleh sebuah stadion baru yang berkapasitas sekitar 40.000 orang yang kabarnya akan bisa mulai digunakan di sekitar tahun 2014 atau 2015. Sebuah stadion yang dibangun oleh pemerintah Kota Balikpapan. Sebuah development yang tentunya sangat dinantikan oleh masyarakat Balikpapan dengan memiliki tim sekelas Persiba. Stadion berkapasitas 40.000 tentunya membuat aksi para pemain menjadi lebih baik dan dengan kualitas rumput juga yang lebih baik tentunya. Dan lagi-lagi sebuah serangan coba dilakukan, sebuah long ball yang masih terlalu mudah bagi lini pertahanan Persisam Samarinda. Yang Robi tadi membuang bola ke depan. Sebuah flick on header yang gagal dari Eloko. Persiba Balikpapan justru memilih untuk sedikit bersabar dan main memperlambat tempo. Sedangkan sejak kick off tadi, Persisam Samarinda bermain dengan tempo tinggi, langsung menekan, mengirimkan umpan-umpan berbahaya menuju kotak penalti dari Made Wirawan. Ya, karena Persiba Balikpapan sadar bahwa mereka berada di posisi yang tidak terlalu diunggulkan. Ya. Keunggulan mereka hanyalah sebagai tuan rumah. Dan juga yang perlu dicatat adalah Persisam memiliki jumlah kemasukan yang cukup banyak. Mereka memasukkan 11 gol dan kemasukan 10 sehingga ada indikasi bahwa lini belakang mereka tidak terlalu kuat. Ya, kontroversi pertama, apakah ini sebuah back pass? Iya, tersentuh tadi memang bola dari Supriyadi. Ya, tersentuh sedikit dan tentu saja jika merujuk pada aturan FIFA ini adalah sebuah back pass. Namun kembali pada keputusan wasit karena saya merasa wasit berada dalam posisi yang tidak menguntungkan tadi. Ya. Rahmat Latif, sebuah ujian bagi dia karena tidak diperkuat oleh duet mautnya. Absennya Labudovic tentunya sedikit memperlemah lini pertahanan dari Persiba Balikpapan. Pemain yang harus ditarik keluar di babak pertama ketika Persiba kalah di Palembang. Gagal dari Ahmad Sembiring. Arifki Eka Putra. Cermat coba lewati Asri Akbar tadi, sebuah pelanggaran harus dilakukan oleh Asri Akbar. Menarik untuk mencermati kolapsnya tim Persiba di Palembang ketika Labudovic langsung cedera. 4 gol tercipta setelah dia dikeluarkan dan ini tentunya sebuah masalah bagi lini pertahanan. Iya, keluarnya Labudovic di pertandingan kali itu membuat kinerja di lini belakang mendadak timpang. Iya. Karena mereka tidak tahan oleh serangan-serangan yang dibangun dengan sangat cepat oleh Sriwijaya. Apalagi kita tahu Sriwijaya adalah salah satu tim elit di Indonesia saat ini dan yang salah satu juga yang mampu melakukan gelombangan serangan dengan sangat baik dari lini tengah. Belum lagi mereka memiliki striker-striker yang sangat baik dan saya rasa Sriwijaya adalah salah satu tim yang memiliki 3 lapis penyerang yang kualitas yang kurang lebih sama. Fajar Legian tampil cukup aktif di pembukaan 13 menit pertama bagi Persisam Samarinda. Lagi-lagi coba membangun serangan dari lini pertahanan M. Robi. Gagal tadi penguasaan bola M. Robi. Datang serangan dari Aldo Barreto. Sayang sekali dapat dicuri tadi bola dari penguasaan Aldo Barreto. Joko Sidik dan kembali kesalahan sendiri. Tembakan langsung dari Asri Akbar. Suatu hal yang harus diperhatikan oleh lini pertahanan Persisam Samarinda. Dari kesalahan jaga gawang Usman Pribadi tadi mengambil resiko. Ya, kita lihat bagaimana lini belakang Persisam seperti kehilangan kontak antar pemain, koordinasi yang berantakan walaupun sebetulnya serangan dilancarkan oleh kubu Persiba sama sekali tidak berbahaya. Dan lebih fatal lagi tampaknya ini membuat gugup penjaga gawang Usman Pribadi yang hampir saja melakukan blunder. Jika saja Aldo Barreto bisa merebut dengan sempurna, kita lihat. Hampir tadi sebuah resiko diambil Usman Pribadi. Asri Akbar spesialis tembakan jarak jauh tentunya. Arifki Eka Putra gagal melewati kawalan ketat dari Dwi Joko. Shohei Matsunaga mencari pergerakan dari Aldo Barreto. Kembali
sebuah upaya dari Usman pribadi untuk membuang bola tadi. Lagi-lagi hampir saja sebuah blunder terjadi. Kembali gagal Luke Owanazowa dan datang serangan dari Kenji. Oh, bunuh diri terjadi. Sebuah kesalahan fatal dari lini pertahanan Persija Samarinda berakibat sangat fatal. Bak menembak kaki mereka sendiri, M. Robi menciptakan gol bunuh diri. 1-0 Persiba. Ya, 2 menit saya melihat bagaimana lini belakang Persisam begitu berantakan, kehilangan koordinasi sehingga mereka gugup dan kemudian justru sibuk melakukan kesalahan sendiri. Bahkan ketika tim lawan tidak melakukan tekanan. Betul sekali. Dan ketika sebuah serangan yang sebetulnya sama sekali tidak berbahaya, dalam keadaan tidak terganggu, Luke Owanazowa justru kehilangan bola dan menyebabkan gol pertama bagi Persiba. Sebuah kekacauan komunikasi di lini pertahanan dan Luke Owanazowa tadi yang kehilangan bola menyebabkan M. Robi harus melakukan aksi bunuh diri tadi. Kita lihat lagi-lagi kesalahan Luke Owanazowa, gagal berduel dengan Kenji, kecermatan dari Kenji mengambil sebuah inisiatif untuk melakukan sebuah cutback tadi. Dan mau tidak mau cukup memang harus dilakukan sebuah tackling tadi oleh M. Robi. Ya, ini adalah insting dari pemain belakang. Ya. M. Robi sama sekali tidak bersalah di sini. Betul sekali. Saya tadi melihat, kita lihat di tayangan ulang bagaimana M. Robi tampak begitu yakin bahwa bola sudah aman di kaki Luke Owanazowa. Dan ternyata Owanazowa justru menggerak, ya kita lihat, kehilangan bola dengan sangat mudah. Dan bola dengan sangat mudah direbut dan kemudian mengirimkan bola ke tengah yang memang sangat berbahaya sehingga M. Robi harus mengambil keputusan memotong bola dan resikonya adalah memang masuk dalam gawang. Iya, bak sebuah lelucon tadi dari Luke Owanazowa yang kehilangan bola dari pemain yang mungkin setengah dari ukuran badannya. Kenji Adachihara. Inisiatif yang begitu luar biasa dari pemain asal Jepang ini. Mencari pergerakan rekannya tadi dan justru membuat M. Robi dan menciptakan gol bunuh diri dan tadi. mampu memenangkan bola lewat sebuah adu badan yang sangat sempurna. Ini menunjukkan kualitas fisik pemain-pemain dari Jepang yang mungkin secara postur sama dengan kita, tapi kualitas tenaga dan daya tahan jauh di atas kita. Ya, ada pelanggaran dari Kenji Adachihara tadi terhadap M. Robi. Kesalahan sendiri yang sangat fatal membuat Persib Samarinda harus mencoba kembali pada partai kali ini. El Loco Gonzalez tadi yang dituju. Dibuang bola menuju daerah aman tadi oleh Dwi Joko. Derby yang menjanjikan duel-duel menarik di setiap lini memang sudah terjadi dan sesuai dengan apa yang terdapat di iklannya, Cuk. Sangat seru dan sangat terbuka. Ini seperti laga yang sudah dijanjikan dari awal labelnya Derby Kalimantan dan memang memiliki beban untuk menjanjikan pertandingan yang sangat menarik. Lagi-lagi sebuah klaim yang sangat baik dari Made Wirawan. Tidak mudah tadi, under pressure dari beberapa pemain Persisam dan Jerry Carpe salah satunya. Distribusi sempurna oleh Made Wirawan. Kenji Adachihara yang turun sedikit ke dalam mencari bola bagi Persiba Balikpapan. Asri Akbar aktif membantu. Kita lihat pergerakan dari lini tengah Persiba Balikpapan. Ahmad Sembiring cermat sekali. Tipuan dari Sohe Matsunaga tadi mencari rekannya di kotak penalti. Kembali dibuang bola oleh Luke Owanazowa. Serangan bertubi-tubi kali ini. Saiful Lewenusa tarik tadi maksudnya. Berjuang mendapatkan bola El Loco Gonzalez di daerah pertahanan yang kita lihat. Sampai mencari bola dia mendekati kotak penalti. Ini menunjukkan kinerja lini tengah yang diredam dengan sangat baik oleh pemain Persiba. Namun ini sebetulnya sih antara diredam atau memang bermain dengan tidak optimal. Loco Gonzalez adalah seorang penyerang yang bertipe sebagai target di depan. Namun jika sudah ia mundur sampai jauh ke belakang, artinya ada yang salah dengan lini penyokongnya. Dalam pertandingan sepak bola, gelandang adalah bagaikan pembantu bagi penyerang. Mereka memberi supply, memberi bola untuk para penyerang, para striker menyelesaikannya. Dan ini tidak terjadi pada Persiba kali ini. Pada Persisam. Iya, kehilangan 2 pemain kunci, supplier penting bagi tim ini tentunya, dan juga daya magis dari seorang Eka Ramdhani.
Nampaknya sangat dirindukan oleh Eloko dan juga Jerry Carpe. Dan jangan lupa Serjan Lopicic juga tidak bisa ditampilkan akibat akumulasi kartu. Membuat balance di lini tengah Persisam sedikit goyah. Ya padahal secara perhitungan head to head bisa dibilang bahwa Persiba baru menang sekali dari 7 pertandingan terakhir. Ya. Mereka bahkan di kandangnya sendiri mereka cenderung kalah, dan kali ini pertandingan adalah saat yang tepat bagi Persiba untuk membayar semuanya, mencatat rekor 2 kali menang setidaknya. Shohei Matsunaga bagi Persiba Balikpapan, dipotong tadi oleh Fajar Legian, bukan sebuah pelanggaran. Bola tadi dimenangkan oleh Fajar Legian, sebuah tackling yang terukur. Luka Wanazoa mencari pergerakan Jerry Carpe. Lagi-lagi sulit bagi Jerry, kawal oleh 2 pemain bertahan Persiba. Kemenangan terakhir dari Persiba terjadi pada musim lalu dengan skor 2-0. Dan kala itu Robertino Puliara dan juga Eki Nur Hakim, 2 pemain yang sudah tidak ada lagi di tim. Dan Aldo Barreto, percobaan tadi dari Aldo dari jarak jauh melihat pergerakan dari Usman Pribadi yang lagi-lagi keluar dari sarangnya. Pada friendly match Inter Island Cup, Persiba harus takluk dengan skor 1-0. Gol diciptakan oleh Akbar Rashid kala itu. Gagal tadi sebuah upaya dari Yoki Aribawo lakukan penetrasi menuju pertahanan Persiba. Tidak cermat tadi. Umpan ditujukan kepada Eloko maupun Jerry Carpe. Di beberapa partai terakhir, Yoki dipaksa untuk bermain sedikit menuju wing kanan. Cuk. Ya karena mereka memang belakangan membutuhkan pasokan dari sayap yang relatif kurang. Namun jika kita melihat bagaimana Jerry Carpe bermain, tampaknya pemain ini memang tidak terlalu mumpuni sebagai seorang striker. Berulang kali ya kehilangan bola dengan sangat mudah. Dengan mudah dimarking oleh pemain-pemain bertahan dari Persiba. Dan juga memiliki positioning yang jika dibandingkan dengan Christian Gonzalez misalnya, sangat jauh. Inilah menjadi alasan dari manajemen dari Persisam Samarinda untuk memberikan peringatan kepada Jerry Carpe untuk selalu tampil bagus. Karena transfer window sesaat lagi akan dibuka pada bulan Februari nanti tentunya. Jerry Carpe kembali, diawasi oleh Iqbal Samad. Tempel cukup ketat dengan gangguan secukupnya, lalu Jerry kehilangan bola. Sepak pojok bagi Persisam Samarinda dihadapi oleh Yongki Aribowo. Salah satu peluang bagi Persisam, bola-bola seperti ini biasa disebut sebagai lucky blow bagi tim-tim yang kesulitan untuk menerobos pertahanan lawan. Sebuah heading langsung tadi dari Jerry Carpe. Belum bisa mengancam gawang Persiba Balikpapan. Aldo Barreto. Kenji terlepas dari. Masih dikuasai oleh Aldo Barreto. Joko. Mencari pergerakan langsung. Sebuah tembakan yang coba dilepaskan tadi. Dari Asri Akbar. Jelas dalam posisi onside, bergerak. Dari belakang tadi Asri Akbar. Kontrol dada yang cukup sempurna. Dan set up sebuah tembakan yang masih terlalu lemah tadi. Menjadi sebuah sorotan bagi publik sepak bola pada malam hari ini. Penampilan dari Usman Pribadi dan juga lini belakang Persisam Samarinda. Gagal tadi sebuah upaya untuk membuang bola dari Joko Sidik. Pelanggaran dilakukan oleh Akbar Rashid. 2 pemain Akbar Rashid dan juga Fajar Legian yang diharapkan dapat tampil menggantikan rekan-rekannya di lini tengah Persisam Samarinda. Sampai sejauh ini belum menampilkan permainan terbaik mereka, Cuk. Ya tampaknya pelatih Nenor itu perlu memberi instruksi tambahan bagi 2 pemain ini untuk lebih tenang dan lebih banyak menguasai bola ketimbang tidak terlalu lama menguasai bola, namun lebih sering mengirimkan umpan-umpan kepada kawan-kawannya yang mudah diredam oleh pemain Persiba. Joko tadi terlepas. Sayang upayanya untuk memberikan sebuah crossing justru lebih dekat kepada Usman Pribadi.
Baik sekali, Jerry Carpe. El Loco Gonzalez disama kembali, bukan sebuah pelanggaran tadi oleh Iqbal Samad. Bukan sebuah kesalahan dari pemain belakang Persiba, saya lihat. Jadi justru bergerak membenturkan dirinya, saya lihat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa nampaknya Iqbal Samad untuk menghindar dari Jerry yang melakukan landing tadi di atas tubuhnya persis. Dan posisi jatuh yang kurang sempurna dari Jerry Carpe nampaknya mengakibatkan dia mengalami sedikit cedera. Aksi dari Pusamania yang ketika timnya tertinggal justru semakin ramai, Cuk. Ya. Dan ini memang harus ditunjukkan oleh para supporter sejati, para fanatik yang mendukung timnya karena manapun berlaga. Walaupun dibatasi hanya 300 Pusamania yang boleh datang ke Stadion Persiba Balikpapan ini, namun mereka nyata-nyata masih mau datang ke stadion memberikan dukungan walaupun tertinggal. Ya. Dan mereka praktis berada di bawah tekanan. Kita tadi sayup-sayup mendengar makian-makian yang dilontarkan oleh kubu Persiba Balikpapan, para pendukung Persiba Balikpapan. Pelatih Persiba Balikpapan, Haryadi, masih memutar otak tentunya dengan keadaan yang belum aman. Timnya sampai saat ini masih unggul 1-0 melalui gol bunuh diri dari M. Robi tadi. Perlahan coba melakukan link up play Fajar Legian. Melebar ke sisi sebelah kiri. Joko Sidik harus kembali ke belakang. Luke Owanazoa, mantan pemain Anzi yang kini memperkuat Persisam Samarinda. Kembali long ball yang tidak bisa dimanfaatkan para pemain depan Persisam Samarinda. Sebuah skenario serangan yang sangat mudah terbaca. Coba dibangun oleh anak-anak Danu Rukito. Saiful tadi. Tapi kerjasama antara Aldo Barreto dan juga Shohei Matsunaga. Namun lagi-lagi sebuah tackling yang begitu penting tadi dilakukan oleh Joko Sidik nampaknya. Arifki Eka Putra ke belakang kembali, M. Robi. Terlepas kembali Asri Akbar kali ini. Masuk ke kotak penalti dari Persisam Samarinda. Dapat dihalau tadi pergerakan dari Asri Akbar oleh Usman Pribadi yang lagi-lagi harus bekerja sebagai seorang stopper. Pemain dengan naluri breaker seperti Asri Akbar memang sangat ditakuti oleh lini pertahanan Persisam Samarinda yang sedikit goyah pada malam hari ini. Dia berulang kali bermain sangat keras dan ngotot untuk merebut bola. Oh, miss kick lagi-lagi oleh Usman Pribadi. Kenji. Masih Kenji, ada Chihara. Menguasai bola di ujung kotak penalti. Aldo Barreto. Gol Persiba Balikpapan. King Aldo membuat gol menjadi 2-0 bagi tim tuan rumah. Persiba Balikpapan unggul atas Persisam Samarinda. Ya, Aldo Barreto adalah salah satu striker terbaik yang dimiliki oleh liga ini dan pemain yang selalu rajin dan pandai mencari peluang, nakal dalam bermain, namun sangat produktif, dan kita lihat bagaimana ia mampu mencetak gol kedua bagi timnya. Dan lagi-lagi gol ini terjadi atas ketidakdisiplinan lini belakang dari Persisam Samarinda, dan kita melihat betapa masih berantakannya mereka setelah gol tadi. Saya rasa gol pertama tadi masih belum membuat mereka bangkit. Betul sekali, sebuah kekacauan cukup kembali terjadi di belakang. Ya, setelah sekitar 10 menit dari gol pertama tadi, tampaknya Persisam masih belum recover, dan gol kedua adalah buktinya. Karena ini bukan peluang pertama setelah gol pertama, tapi sudah pulang kesekian, dan kesalahan-kesalahan yang berulang kali dilakukan oleh pemain-pemain belakang dari Persisam. Setup yang begitu sempurna dari rekan atau duet mautnya. Kenji tadi melepaskan sebuah umpan terukur. King Aldo Barreto dengan tembakan yang begitu deras. Tidak bisa dihalau oleh Usman Pribadi. Keunggulan 2-0. Cukup mengherankan apa yang terjadi di lini pertahanan dan juga penjaga gawang Persisam Samarinda. Dan tidak ada satupun pemain yang memperhatikan gerakan dari Aldo Barreto. Sisi Kembali kiri. sebuah kesalahan Cup dan Kenji terlepas. Kenji, masih dapat diblok tadi. Upaya dari Kenji, ada Chihara. Ya, ada kesamaan dari 3 kejadian penting ini, 2 gol dan kejadian barusan ini. Sisi kiri pertahanan dari Persisam sangat rapuh. Gol pertama Lukman Azwa kehilangan bola, gol kedua
kita lihat bagaimana Aldo Barreto tidak ada satupun pemain yang mengawasi. Padahal esensi dari pertandingan sepak bola adalah mengawasi pergerakan lawan ketimbang memperhatikan gerak bola. Karena gerak lawan sungguh sulit untuk ditebak. Lagi-lagi pemain yang tampil all out pada malam hari ini, Dwi Joko. Acap kali memotong setiap pola serangan yang coba dibangun Akbar Rashid dan kawan-kawan. Sebuah malam yang sangat sulit tentunya bagi Daniel Rukito untuk melihat apa yang terjadi ketika timnya tampil seakan seperti bunuh diri. Dan mengejar 2 gol di bukan masalah di kandang lawan, tapi di sebuah pertandingan yang selalu disebut sebagai derby adalah hal yang sangat sulit. Sebuah tantangan tersendiri bagi pelatih Daniel Rukito. Satu pelatih yang cukup baik di Indonesia. Betul sekali, pelatih yang syarat akan pengalaman dan pernah membawa tim berjaya seperti Persik Kediri dan juga pernah menjadi manajer dari Persiba Balikpapan tentunya selama 2 musim. Berdampingan dengan Coach Haryadi yang kala itu masih menjadi asistennya. Asri Akbar kembali. Sebuah masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh lini pertahanan dari Persisam Samarinda. Pergerakan dari Asri Akbar. Ahmad Sembiring kali ini. Outlet pass, Shohei Matsunaga. Shohei Matsunaga sebuah tembakan langsung tadi. Terlepas kembali dari tangkapan Usman Pribadi. Inisiatif yang luar biasa dari Shohei. Lepaskan tembakan kejutan tadi, beruntung masih dapat membentur salah satu pemain bertahan Persisam Samarinda. Namun lagi-lagi kepercayaan diri nampaknya yang pada malam hari ini tidak bisa dimiliki oleh Usman Pribadi. Kembali membuat bola terlepas dari tangkapan Usman. Bola licin tampaknya. Lapangan pun licin sehingga Usman terlihat terpleset tadi. Sepak pojok dan kembali tekanan dari Persiba Balikpapan. Mengamankan daerahnya kali ini dari upaya heading Ahmad Sembiring tadi. Pelanggaran nampaknya terhadap Jerry Karpe yang memohon kepada wasit ketika Rahmat Latif tadi sedikit menahan pergerakan dari Jerry, kita lihat. Ya, kita lihat menahan dengan badannya dan ini sebuah benturan fisik yang sebetulnya cukup dilarang. Tapi Liga Indonesia memang adalah salah satu liga yang sangat keras dalam secara arti literal, memang sangat keras, benturan badan sering terjadi dan kita lihat Jerry cukup kewalahan untuk bisa mengantisipasinya. Iya, sepak bola memang sebuah konteks sport yang memang sangat menarik, Cup, dan ini tentunya sebuah bumbu menjadi tontonan yang begitu apik, apalagi terhadap sebuah derby yang lagi-lagi menawarkan sebuah serangan demi serangan, jual beli serangan di antara dua tim ini. Gagal tadi upaya dari Shohei Matsunaga. Joko Sidik coba keluar dari daerah pertahanan. Jerry Karpe lagi-lagi sangat cermat. Rahmat Latif menempel dengan ketat. Selalu kehilangan bola kita Jerry Karpe. Saya bahkan belum pernah melihat Jerry Karpe memenangkan bola dalam sebuah perebutan dalam adu badan. Fajar. Coba lihat. Kamu sendiri. Begitu terbukanya dan tereksposnya lini pertahanan Persisam Samarinda. Tanpa adanya cover dari lini tengah tentunya menjadi masalah bagi Daniel Rukito di babak pertama ini. Lopicic hilang, katalis dari Persisam Samarinda. Jadi Karpe kembali harus dikepung oleh 3 pemain. Joko nampaknya tadi yang melakukan pelanggaran. Kesempatan dari set piece yang biasanya menjadi senjata bagi Persisam Samarinda. Dan lagi-lagi Fagundes tidak ada di sana. Pemain yang biasa mengambil bola-bola mati seperti ini. Pemain yang sering mengirimkan asis-asis sangat baik bagi para penyerang. Mudah dihalau di Joko tadi. Ya, bahkan kita praktis seperti kehilangan dalam tanda kutip sosok Christian Gonzalez yang praktis tidak mendapatkan pasokan bola. Ya, cukup cermat pergerakan dari Akbar Rashid. Oh, sayang sekali menyentuh tangan tadi dari Christian Gonzalez. Tidak sengaja sebetulnya Christian Eloko Gonzalez tadi. Namun tidak ada pilihan bagi wasit Setiono menghadiahi sebuah sepakan bebas bagi Persiba Balikpapan. Ya, tambah keberatan dia tampaknya dia merasa tidak melakukan handsball.
memang selalu sulit untuk memutuskan mana handball atau tidak. Daerah abu-abu sebenarnya ketika terjadi peraturan baru yang justru mengakibatkan kita menebak-nebak sendiri dan menambah serunya pertandingan sepak bola. Pemahaman tangan yang aktif yang manapun menjadi cukup sulit karena tangan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari badan kita ketika bermain sepak bola sekalipun. Sebuah pelanggaran terhadap M. Robi. Shohei Matsunaga nampaknya tadi melanggar. Ya, kaki dari Shohei tadi masuk. Menuju kura-kura kaki dari M. Robi, sebuah hal yang cukup menyakitkan tentunya bagi M. Robi. Sempat tidak ingin diturunkan oleh Daniel Rukito akibat cedera, namun kemauan yang keras dari M. Robi ditujukan ketika training terakhir kemarin mengakibatkan Daniel langsung menyeleksi dia sebagai kapten juga pada malam hari ini. Apalagi praktis, M. Robi adalah salah satu pemain tim nasional kita yang cukup diandalkan, maka layak dia untuk mendapat tempat di tim inti dari Persisam, tim yang berjulukan pesut Mahakam ini. Gagal dikuasai oleh Shohei Matsunaga. Dan Rukito tentunya inginkan timnya untuk meraih satu gol terlebih dahulu sebelum menuju halftime. Sebuah gol dari Jerry Carpe nampaknya tadi, sebuah upaya. Tembakan langsung yang masih melenceng. Saiful tadi. Jatuh kaki Arifki, Fajar Legian, turn yang sangat cermat dari Fajar Legian. Dapat dihalau. Harus lebih giat bekerja tentunya Fajar Legian. Memecahkan kebuntuan timnya di lapangan. Supriyono, crossing menuju tiang jauh Supriyono. Diamankan saja tadi oleh Madi Wirawan, tidak ingin mengambil resiko. Ya, tampaknya juga bola tipis mengarah ke gawang. Kita lihat. Sebuah upaya crossing dari Akbar Rashid justru tadi. Menuju tiang jauh. Sepak pojok Persisam Samarinda. Jadi Carpe di kotak penalti dan lagi-lagi sangat mengecewakan upaya servis yang dilakukan tadi oleh Arifki Eka Putra. Kualitas cuk di sepertiga akhir lapangan dari Persiba tidak bisa dilakukan oleh para pemain Persisam Samarinda. Ya, tampaknya demikian dan ini menunjukkan bahwa sebetulnya secara materi pemain Persisam jauh lebih unggul. Iya. Tapi nyatanya jika kita melihat pertandingan malam ini kehilangan beberapa pemain inti, beberapa pemain penting dan kemudian pemain penggantinya tidak mampu menggantikan fungsi pemain penting tadi, saya merasa kesenjangan terjadi di tim ini, kesenjangan kualitas. Joko lagi-lagi tampil cukup prima pada malam hari ini, memberikan penampilan 150% di lapangan bagi Persiba Balikpapan. Jerry Carpe kembali harus berhadapan dengan 2-3 pemain. Ahmad Semiring datang membantu Rahmat Latif sebelum bisa keluar dari daerahnya sendiri. Persiba Balikpapan Ya, praktis sangat disiplin pemain Persiba Balikpapan. Tidak pernah membiarkan lawan menguasai bola, dengan cepat dihampiri. ya. Cermat sekali Asri Akbar menaruh badannya tadi untuk dilanggar oleh Akbar Rashid. Pemain yang memiliki gaya permainan mirip dengan Samsul Hairudin. Supriyadi, Wijoko. Kembali kesalahan dan melepaskan Aldo Barreto. Sayang sekali. Sebuah upaya dari Aldo Barreto memanfaatkan lagi-lagi kesalahan dari Luke Owanazoa. Aldo Barreto sayang sekali kali ini dia terburu-buru untuk menyelesaikan peluang yang dia miliki. Padahal kita bisa lihat di tayang ulang ini bagaimana Luke Owanazoa kehilangan bola lagi-lagi hampir saja. Sayang Aldo Barreto terlalu terburu-buru. Andai saja dia membawa bola sekitar 3 atau 4 langkah ke depan, saya yakin hasilnya akan sangat berbeda. Kurang tenang tadi Aldo Barreto mendapatkan peluang yang begitu terbuka. Dia begitu percaya diri walaupun berada di jarak yang kurang sempurna. Sebuah clearance tadi dari Made Wirawan yang cukup fantastis. Mengingat sentuhan terakhir tadi dilakukan oleh pemain bertahan Persiba Balikpapan. Sebuah pelanggaran nampaknya oleh Asri Akbar. Pemain Persiba Balikpapan sangat ketat menekan pemain-pemain dari Persisam Samarinda yang menguasai bola.
dengan cepat siapapun menguasai bola, pemain akan menghampiri. Kita lihat ketika Supriyono, bola sedang datang ke arah Supriyono, maka pemain lain sudah menghampiri. Dan demikian juga ketika Jerry Carpe menguasai bola mengarah ke arah dia, pemain-pemain sudah menghampirinya. Sehingga sulit bagi pemain Persiram untuk mengembangkan permainan. Seakan tidak ingin mengulangi trauma kekalahan 5-1 anak-anak Persiba Balikpapan di hadapan Persiba Fans Club menampilkan penampilan yang begitu sempurna malam hari ini. Peluang bagi Eloko Gonzalez di kotak penalti terlepas. Jerry Carpe, gol Persisam Samarinda 2-1. 2-1 dan ini adalah apa yang kita ceritakan dari tadi, bagaimana tim Daniel Rukito harus bisa mencetak gol setidaknya 1 di babak pertama ini agar mereka bisa mengejar defisit di babak kedua. Dan menarik sekali, Jerry Carpe berulang kali kehilangan bola, berulang kali kalah berebut bola, namun satu kesempatan sepersekian detik justru mencetak gol. Ya, inilah derby Kalimantan Timur yang sangat fantastis. Melahirkan sebuah gol ketiga kali ini bagi Persisam Samarinda kemelut di ujung gawang Made Wirawan. Dan kita lihat Jerry Carpe, naluri predator, melepaskan tembakan langsung yang tidak terbendung. Eloko Gonzalez, kredit poin tersendiri, tidak menyerah tadi dalam duel udara dengan Aldo Barreto. Eloko Gonzalez bagaimana dia bekerja keras, dikerubuti oleh 3 pemain, termasuk striker yang mundur sampai ke kotak penalti, Aldo Barreto. Dan kemudian melepaskan bola, mendapatkan assist kepada Jerry Carpe yang berdiri bebas. 2-1, sebuah gol lifeline bagi Persisam Samarinda dan tentunya game on pada malam hari ini. Bagaimana gol pertama bagi Persisam ini terjadi? Hampir sama seperti yang terjadi pada gol pertama Persisam tadi. Pemain bertahan sibuk memperhatikan kemana arah bola. Mereka tidak memperhatikan pemain yang terus bergerak mencari ruang seperti Jerry Carpe atau tadi Aldo Barreto. Cukup liar tadi sebuah lompatan dari Matsunaga. Jerry Carpe seakan mendapat angin kedua. Kita lihat Persisam Samarinda mulai menemukan kepercayaan diri mereka. Tackling yang sangat baik dari M. Robi. Bola untuk Persisam Samarinda. Sedikit terpincang. Dan balutan taping yang cukup tebal di bagian ankle untuk menutupi cedera dari M. Robi. Kita lihat. Kesalahan kali ini dari Ahmad Sembiring. Bola dikuasai Yongki. Crossing Arifki Eka Putra. Eloko Gonzalez off the line. Jerry Carpe. Gol Persisam Samarinda. 2-2. Hal yang sangat fantastis terjadi di 5 menit terakhir babak pertama. Persisam Samarinda bangkit dari kubur. Sungguh luar biasa kita lihat bagaimana pemain-pemain Persiba tampak begitu percaya diri akan mengakhiri babak pertama maksud saya dengan 2 gol keunggulan, namun mereka ceroboh untuk membiarkan pergerakan liar yang dilakukan oleh Christian Gonzalez, pemain yang dari tadi sempat saya sebut seperti kekurangan pasokan, namun ternyata sentuhan-sentuhannya masih sangat mematikan. Kita lihat crossing yang sempurna tadi, kerja keras dari Eloko Gonzalez, belum melewati garis dan lagi-lagi Jerry Carpe. Jerry Carpe tidak terkawal sama sekali karena 2 pemain harus memarking Christian Gonzalez yang memang sangat berbahaya, yang memang masih sangat berbahaya, salah satu striker terbaik di Indonesia. Jerry Carpe menyelesaikan dengan sempurna ke gawang yang kosong dan pertandingan masih berjalan 45 menit ke depan, tambah 3 menit sekarang. Artinya apapun masih bisa terjadi dan menjadi sangat menarik. Derby Kalimantan Timur masih sangat terbuka. Betul sekali. Aksi dansa tarian dari anak-anak Persisam Samarinda yang seakan bangkit dari kubur dan terbangun setelah gol dari Jerry Carpe tadi. Menyamakan kedudukan menjadi 2-2, tontonan menarik di malam minggu Anda tentunya. Saya sedang membayangkan apa yang akan dikatakan oleh pelatih Haryadi nanti di ruang ganti. Bagaimana dia mengungkapkan kekecewaan dia terhadap timnya yang tidak mampu menjaga defisit, menjaga keunggulan gol mereka. Padahal secara permainan mereka unggul, betul sekali. Penguasaan bola pun mereka unggul, serangan jauh lebih efektif dan pressing dilakukan sangat baik. Namun 2 kesalahan kecil yang memang sepak bola tidak menyisakan tempat bagi kesalahan dan inilah yang terjadi. 2 kesalahan dan 2 gol. Kejaman sepak bola terjadi di Balikpapan di mana defense dari kedua tim tidak menunjukkan hasil yang sempurna. Bukan sebuah pemandangan yang menyenangkan bagi Coach Haryadi dan juga Daniel Rukito, namun bagi kita
pihak netral yang menikmati pertandingan malam hari ini. Sebuah advert yang begitu menarik bagi Indonesia Super League yang ditayangkan oleh Antv tentunya. Pertandingan yang menyuguhkan begitu banyak gol, 4 gol sudah tercipta di babak pertama ini. Joko Sidik kali ini bagi Persisam Samarinda coba keluar dari tekanan Shohei Matsunaga. Suatu keadaan yang berbanding terbalik dari apa yang terjadi 6 menit yang lalu ketika Persiba masih unggul dengan 2 gol margin. Di Joko kali ini coba mengembalikan kepercayaan diri Persiba Balikpapan. Dibuang tadi Arifki Eka Putra. Tristan Gonzalez kita lihat berdiri tidak jauh dari sudut corner kick wilayahnya sendiri, membawa bola dari belakang. Iya. Ketika diharapkan untuk men-step up permainannya, apa yang terjadi di lapangan adalah kualitas dari seorang Loco Gonzalez. Loco Gonzalez adalah yang setahu saya adalah aslinya ketika masih di Uruguay bermain sebagai di posisi gelandang Iya, kiri. betul. Sehingga saya rasa bermain mencari bola sampai ke belakang dan kemudian mengirimkannya ke depan bukan hal yang asing bagi dirinya. Dan peran terbalik justru terlihat di lapangan pada malam hari ini. Jerry Carpe yang mendapat ruang yang begitu banyak ketika perhatian dari lini pertahanan Persiba tertuju kepada seorang Loco Gonzalez. Buang bola oleh Supriyadi tadi, tembakan langsung dari jarak jauh. Kontak yang tidak sempurna dengan bola tadi. Upaya dari Akbar Rashid. Berlalu begitu cepat, Cup. Pertandingan babak pertama 45 menit sudah. Ya, pertandingan yang cukup menarik. Bahkan saya berani berkata bahwa ini pertandingan yang sangat menarik, Iya. sangat keras, sangat cepat. Kedua tim bermain cukup ngotot dan tentu kita semua berharap pertandingan 40 menit kedua sampai akhir peluit panjang dibunyikan nanti masih akan berjalan seperti ini. Dalam tensi yang sangat tinggi, dengan fisik stamina yang tetap prima. Ya. Dan dalam sebuah derby, form sama sekali tidak ada gunanya, Cup. Di mana kemenangan yang diraih oleh Persisam Samarinda menghadapi Persib tentunya bukan sebuah patokan pada pertandingan malam hari ini. Oh, kembali sebuah kesalahan dari lini pertahanan Persiba Balikpapan. Dan upaya dari Persisam Samarinda untuk menambah keunggulan mereka. Waktu-waktu yang sangat krusial dan Luke Owanazoa Maju ke depan tampaknya ingin membayar hutangnya ketika di gol pertama Persiba tadi terjadi. heading tadi hampir saja dari Jerry Carpe. Bola dibuang oleh Asri Akbar. Supriyono. Akbar Rashid melibatkan kembali Supriyono. Menuju ke sisi sebelah kanan, Yongki Aribowo. Crossing. Akbar Rashid yang dituju dipotong tadi. Ahmad Sembiring. Kenji ada Cihara. Begitu cepat Persiba Balikpapan. Upaya transisi serangan sayang sekali tadi. Bacaan cermat dari M. Robi. Mengorbankan badannya tadi dan justru mengalami cedera. Seringkali kita lihat kejadian-kejadian seperti ini terjadi di sepak bola kita. Sorangan-sorangan cepat, Iya. bola yang datang dengan sangat cepat kita lihat bagaimana Shohei Matsunaga menyorongkan kakinya. Pemain lain dalam hal ini M. Robi mencoba menyapu bola sehingga terjadi benturan yang sangat keras. Benturan yang sangat sulit untuk dihindari. Betul sekali, kontak yang tidak bisa dihindari tadi dengan M. Robi. Mencoba menghalau bola dengan Shohei Matsunaga yang berupaya untuk merebut dan membuat serangan bagi Persiba Balikpapan. Pusamania. Pemandangan yang begitu luar biasa. Dan mitra sepak bola inilah dia akhir dari drama babak pertama. Jerry Carpe membuat skor sementara menjadi 2-2 dengan 2 gol balasannya. Persiba Balikpapan mencetakkan gol melalui kaki M. Robi bunuh diri dan juga gol dari Aldo Barreto. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anak asuhnya tertinggal 2 gol dan ini dia kick off babak kedua. Persisam Samarinda tim tamu menghadapi Persiba Balikpapan dalam derby Borneo. Babak pertama menampilkan dan menyuguhkan sebuah partai yang begitu mempesona, di mana tercipta 4 gol dengan permainan yang sangat menarik di atas lapangan. Kita harapkan hal serupa terjadi di babak kedua, di mana kedua tim silih berganti tentunya jual serangan. Dibuang tadi bola Akbar Rashid, Arifki Eka Putra, Fajar Legian. Cepat kali ini serangan Persisam Samarinda dari sisi sebelah kanan pertahanan Persiba Balikpapan. Dwi Joko di sana menutup pergerakan dari Fajar. Heading Supriyadi. Datang kembali Loco Gonzalez kerjasama dengan Yongki Aribowo. Sedikit lebih sentral kali ini Yongki. Supriyono coba memberikan supply. Jerry Carpe dapat diblok tadi oleh Made Wirawan. Terganggu tampaknya Made Wirawan.
Dan menarik juga melihat Yongki Ariwibowo yang terlihat agak bermain lebih di tengah dan Ya. sekilas di sekitar 1 menit pertandingan ini saya melihat bagaimana Christian Gonzalez difungsikan sebagai pemain yang bergerak bebas karena posisinya tidak lagi menggantung di depan tapi agak sedikit ke dalam, dan saya rasa ini adalah posisi yang tepat untuk menarik pemain-pemain Persiba Balikpapan Iya. untuk mengamatinya. Karena dia adalah pemain yang sangat berbahaya dan ini akan memberi ruang lebih banyak pada Jerry Carpe yang tadi babak sekali. pertama habis-habisan di marking. Dengan minimnya daya kreasi dan pasukan bola di lini tengah bagi Persisam Samarinda dengan tidak hadirnya Ebol atau Eka Ramdhani, membuat Eloko Gonzalez harus sedikit berubah peran, dan sebuah pelanggaran tadi Fajar Legian terhadap Isdiantono nampaknya pemain yang baru masuk melakukan sebuah pelanggaran tadi terhadap Shohei Matsunaga. Tayangan ulang pelanggaran yang dilakukan oleh Isdiantono tadi. Lagi-lagi sebuah sorongan kita lihat dengan kaki didorong mencoba menghalangi bola, tapi kejadian seperti ini entah mengapa sangat sering terjadi di Indonesia. Iya. Jika kita menyaksikan liga-liga lain di Asia atau bahkan mungkin di dunia, kita jarang sekali melihat kejadian seperti ini. Di liga kita praktis bisa 3 sampai 5 kali Betul terjadi sekali. dalam satu pertandingan. Dan mengingatkan kita akan kerasnya liga-liga di Amerika Latin mungkin Cup, di Argentina maupun di Brazil. Diharapkan oleh Persiba Fans Club tidak ada masalah terhadap Shohei Matsunaga, dan acungan jempol dari Visio. Tanda Matsunaga bisa kembali melanjutkan pertandingan. Masih cukup berimbang di babak kedua ini. Kedua tim coba membangun serangan, dan kali ini sebuah set piece. Luka Wanazoa berduel dengan Aldo Barreto, Asri Akbar nampaknya. Flick on header tadi. Tidak bisa mengelabui Supriyono. Tembakan jarak jauh coba dilepaskan tadi oleh Supriyadi. Harus bekerja ekstra keras Supriyadi. Membaca setiap pergerakan dari Yongki dan juga Eloko Gonzalez. Jerry Carpe. Rahmat Latif kali ini. Shielding yang baik tadi diperagakan oleh Dwi Joko. Bola dihadapi oleh Rahmat Latif, pemain yang cukup produktif bagi Persiba Balikpapan dari lini pertahanan. Sudah menciptakan 2 gol sepanjang musim kali ini, dan sebuah upaya tembakan langsung tadi dilepaskan oleh Saiful Lewenusa. Sebuah tendangan yang sebenarnya cukup baik namun dilakukan dalam posisi yang kurang sempurna. Dia seperti setengah langkah terlalu maju, terlalu dekat dengan bola. Memantul tepat di depan hadapan Usman Pribadi tadi. Upaya dari Saiful Lewenusa, mantan punggawa Persisam Samarinda. Yongki Ariwibowo. Belum terlalu terlihat kecepatan dari Yongki pada malam hari ini. Dapat diambil tadi penguasaan bola Yongki oleh Asri Akbar. Bekerja tanpa lelah, Asri Akbar menyapu setiap lini lapangan. Christian Gonzalez. Masih Christian Gonzalez. Tembakan jarak jauh dari Eloko tadi. Belum menyulitkan Made Wirawan. Jika kita melihat bagaimana dia menjaga bola, ball keepingnya sulit untuk diganggu oleh pemain-pemain lawan. Masalahnya tendangannya bukan hanya melenceng tapi juga tidak keras. Kita dengar sendiri Persiba Fans Club mulai menyanyikan chant atau Mars mengajak timnya untuk harus menang malam ini. 3 poin adalah harga mati bagi Persiba Balikpapan tampil di hadapan fans mereka sendiri. Karena saat mereka dikejar 2 sama tadi, kedudukan kembali imbang, kembali lagi ke 0, dan peluang mereka keunggulan 2 gol tadi seperti menguap. Saiful Lewenusa, Ahmad Semiring Usman. Cukup bersabar Asri Akbar kali ini, datang membantu. Kenji ada Chihara, Supriyadi. Sebuah bola umpan chop tadi yang tidak sempurna dari Supriyadi, mencari pergerakan dari Saiful Lewenusa. Wingback yang cukup aktif membantu setiap serangan Persiba Balikpapan.
dalam posisi offside nampaknya tadi. Masih 2-2, sama ketat keadaan derby Borneo. Jerry Carpe memenangkan duel udara kembali. Memberikan umpan yang lagi-lagi tidak bisa dimanfaatkan oleh Yongki. Iqbal Samad tadi. Ahmad Sembiring lagi-lagi salah umpan. Baik sekali pergerakan dari Asri Akbar yang dikawal ketat oleh dua pemain Arifki Eka Putra. Winger eksplosif yang dimiliki oleh Persisam Samarinda, Arifki Eka Putra yang juga pernah memperkuat Bontang FC. Supriyadi. Halo tadi bola oleh Luke Owanazoa. Pelanggaran terjadi. Kontak antara Arifki dengan Dwi Joko. Ketika musim 2011-2012 akan dimulai, Persisam adalah salah satu tim yang dianggap kandidat kuat untuk menjadi juara. Persisam, Mitra Kukar adalah dua tim yang melakukan pembelian cukup besar. Ya. Beberapa pemain bintang mereka beli. Namun sejauh ini kedua tim dari Kalimantan Timur itu masih belum menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dan nyatanya tiga besar masih dipegang oleh tim-tim yang memang sudah mapan, seperti Sriwijaya atau Persipura. Lepaskan sebuah umpan tadi Supriyadi. Menuju kotak penalti dari Usman Pribadi, dapat dihalau oleh Luke Owanazoa. Sebuah upaya melalui set piece tadi. Joko Sidik, pemain yang secara mengejutkan dipilih masuk menjadi starter menggantikan Fandi Mohtar. Pemain yang biasanya mengisi posisi dari Joko Sidik tentunya. Ya, padahal Fandi Mohtar pernah bermain di tim nasional senior. Ya. Pernah juga salah satu lulusan dari tim muda di Belanda dulu bersama Ahmad Bustomi, Zulkifli Syukur, dan Bobby Satria, dan lain-lain. Tampaknya beberapa pertandingan yang telah dijalani oleh Persisam membuat pelatih Daniel Rukito ingin mencoba pemain lain untuk mencari alternatif pengganti dari Fandi Mohtar. Dan kontak di udara tadi antara Rahmat Latif dengan Usman Pribadi tidak bisa dihindarkan. Dan dilihat sebagai sebuah pelanggaran oleh wasit Setiono. Masih tergeletak nampaknya Usman Pribadi. Persisam Samarinda adalah tim yang diberi julukan pesut mahakam, dan konon kabarnya binatang hewan pesut ini hanya tinggal 20 jenis dan semuanya hanya ada di Sungai Mahakam. Hewan langka yang sudah mulai sulit didapati di tempat asalnya. Nah, ini pada supporter mereka yang datang di jarak sekitar 112 km, mungkin jika di Pulau Kalimantan mereka harus menjalani perjalanan sekitar 2-3 jam. Ada hal menarik sebenarnya bagi Persisam Samarinda ketika masih bernama Putra Samarinda dulu. Mereka pernah diperkuat oleh Roger Milla, dan kemudian Mahove Marcel, dua orang yang pernah menjadi pemain tim nasional Kamerun di Piala Dunia. Iya. Kembali sebuah serangan coba dibangun oleh Persiba Balikpapan tadi, dipotong oleh Luke Owanazoa. Fajar Legian langsung membuang bola ke depan. Gagal tadi, dihalau bola. Upaya, tackling yang sangat keras dan sangat berbahaya dilakukan oleh Iqbal Samad tadi. Beruntung nampaknya hanya kartu kuning diberikan oleh wasit Setiono tadi. Ya, kalau ini pelanggaran yang sangat berat, sangat keras maksudnya. Nampaknya sama sekali tidak ingin mengambil bola tadi dan justru hanya ingin melakukan sebuah sabetan yang sangat keras tadi terhadap Yongki nampaknya. Ini adalah sebuah gambaran yang kita lihat Dalam tayangan ulang sangat memalukan apa yang dilakukan oleh Iqbal Samad, Cuk. Ini Luar biasa. Ini sebetulnya kejadian yang
sangat tidak sportif melakukan tackle dari belakang, dan saya mungkin harus meralat kata tackle barusan karena ini adalah sebuah tendangan langsung pada kaki dan Iqbal Samad layak diberi kartu merah. Iya. Namun nampaknya wasit berpikir lain. Seakan kehilangan akal tadi Iqbal Samad lakukan sebuah tackling ataupun saya pikir sebuah kegiatan atau kelakuan yang sudah tidak pantas dilakukan di lapangan. Ya, betul sekali, dan ini sebetulnya adalah gambaran umum dari sepak bola kita. Kita lihat lagi dalam tangan ulang semakin parah. Dalam tangan ulang terlihat tadi di mana kaki dari Yongki pun mengunci. Sangat tidak pantas dilakukan sesama pemain profesional dari belakang. Pelanggaran yang sangat keras dan ini jelas saja berisiko menghabiskan karir Yongki. Salah satu pemain yang masih sering keluar masuk tim nasional. Sebuah tackling yang sangat memalukan dilakukan oleh Iqbal Samad dan kita harus mengutuk hal-hal seperti ini tentunya. Sebuah heading tadi dituju adalah Jerry Carpe dari El Loco Gonzalez. Menarik untuk melihat posisi dari Wasit Setiono sebenarnya. Dan juga linesman yang sebenarnya nampaknya melihat dengan jelas apa yang terjadi tadi. Sangat disayangkan tidak diberikan straight red card atas kejadian memalukan tadi yang dilakukan oleh Iqbal Samad. Kadang sulit juga untuk menghakimi bahwa wasit berpihak atau bagaimanapun, tapi saya lebih sepakat bahwa memang wasit kita punya kecenderungan berada di posisi yang tidak menguntungkan. Iya. Tidak menguntungkan bagi dirinya untuk menghakimi pertandingan dengan cara yang lebih sempurna. Peluang bagi Astri Akbar tadi dan sebuah challenge yang juga cukup keras dilakukan oleh Isdiantono nampaknya. Dan inilah apabila melepas sebuah pelanggaran keras dan hal-hal atau benturan-benturan dan friksi antar pemain akan dengan mudah terjadi dan Setiono harusnya mengambil keputusan yang lebih tegas lagi. Kita lihat kali ini Isdiantono yang masuk. Ya, betul sekali, dalam pertandingan sepak bola ataupun pertandingan olahraga apapun yang sifatnya fisik, sepak bola ataupun bola basket misalnya, benturan badan adalah hal yang sangat lumrah terjadi, dan tapi hal ini sangat tipis sekali dengan pelanggaran keras seperti tadi misalnya, dan dibutuhkan wasit yang mampu tegas dan kalau perlu mengeluarkan 3-4 kartu merah sekalipun agar pertandingan bisa berjalan sebagaimana mestinya dan ada di koridor permainan olahraga yang memang kita semua ingin saksikan. Dan sebuah set piece akan dilakukan oleh Persiba Balikpapan. Shohei Matsunaga kirimkan sebuah umpan yang sangat berbahaya lagi. Sebuah kemelur di depan gawang. Gagal dimanfaatkan tadi oleh Aldo Barreto. Dan sebuah tembakan Astri Akbar. Masih melenceng jauh dari gawang Usman Pribadi. Umpan yang sangat terukur tadi mencari kepala dari Aldo Barreto. Sayang tembakan rebound dari Astri Akbar. Sangat jauh dari sasaran kita lihat. Kondisi berdiri yang tidak sempurna dari Astri Akbar tadi. Tidak bisa mengarahkan bola ke gawang Usman Pribadi. Reaksi dari bench yang masih tegang tentunya. Kita lihat salah satu ofisial yang sudah dengan penuh semangat berdiri yakin akan terjadinya gol sehingga kesal dan kecewa memukul atap bench dari timnya. Bersamanya lagi-lagi tanpa henti dan juga dukungan dari supporter tuan rumah Persiba Fans Club. Menarik sekali ini Persiba Fans Club membawa bendera Belanda walaupun tidak ada satupun pemain Persiba yang berkeluarga negaraan Belanda. Masih cukup tegang keadaan di lapangan tentunya. Ketika Persiba Balikpapan menyia-nyiakan keunggulan 2 gol mereka. Memasuki menit ke-60, Pusamania masih bernyanyi dan Persisam Samarinda sudah memiliki beberapa kesempatan untuk menjebol gawang dari Made Wirawan. Jerry Carpe kembali melepaskan diri dengan baik tadi Jerry Carpe. El Loco Gonzalez coba melewati Iqbal Samad. Shohei Matsunaga gagal tadi dikuasai oleh Aldo Barreto. Luke Owanazoa. Yongki nampaknya sudah bisa kembali ke lapangan permainan. Yang kita masih beruntung masih bisa melihat Yongki kembali ke dalam lapangan dan artinya pemain yang potensial ini yang kemarin ada di tim U23 di SEA Games masih ada kemungkinan kembali bermain di tim nasional karena kejadian tadi, insiden tadi bagi saya sangat tidak bisa ditolerir dan itu resiko yang sangat besar apa yang terjadi jika kemudian dia cedera.
Dan hal ini sudah menimpa pemain-pemain seperti Boas Solosa ataupun pemain lainnya dulu pernah Emilio Sergei yang sampai kemudian kehilangan ketajamannya. Iya, betul. Gagal tadi upaya dari Dwi Joko untuk melakukan sebuah crossing dari posisi yang sebenarnya cukup baik tadi. Dapat diblok oleh pertahanan Persisam Samarinda. Semakin panas, semakin menarik derby Kalimantan Timur ini. Ya, sangat panas, bahkan saya mendengar beberapa supporter dari Samania menyatakan nazar berpuasa di hari Senin nanti jika timnya bisa menang. Sebuah pertandingan yang sangat penting memang bagi mereka, bagi publik sepak bola di Kalimantan Timur. Betul sekali. Pertaruhan harga diri tentunya untuk menentukan siapa tim terbaik, dan ada tim ketiga juga yang sudah hadir untuk menyaingi mereka, Mitra Kukar, yang juga tak ingin kalah dalam perebutan posisi prestisius sebagai tim dari Kalimantan terbaik. Sebuah protes tadi dari Asri Akbar, menganggap sentuhan terakhir dilakukan tadi oleh pemain Persisam Samarinda. Bola justru menjadi keuntungan bagi Persisam Samarinda. Supriyono kali ini nampaknya melakukan lemparan ke dalam. Gagal tadi sebuah upaya dari Yongki Aribowo. Saiful Lewanusa kepada duetnya, kompatriotnya Ahmad Sembiring Usman. Kenji Adechihara, flick on header yang gagal tadi. Kembali Ahmad Sembiring Usman. Tidak kenal lelah membangun serangan bagi Persiba. Terpotong tadi di kaki Fajar Legian lagi-lagi. Umpan cepat dari Fajar Legian. Jerry Carpe berhasil mencuri bola tadi. Beruntung touch-nya kurang sempurna sehingga lebih dekat kepada Made Wirawan. Ya, terpeleset ya tampaknya karena lapangan licin, selain kehilangan keseimbangan karena diganggu saat berlari. Kembali berduel Fajar Legian dengan Aldo Barreto. Arifki Eka Putra coba memanfaatkan kecepatan yang dimilikinya tadi. Berikan umpan kepada Jerry Carpe. Kawal ketat oleh Rahmat Latif. Oh, sangat cerdik tadi pergerakan Jerry Carpe. Crossing menuju kotak penalti tadi, sayang sekali. Keluar dengan cepat Made Wirawan. Shohei Matsunaga berduel dengan Akbar Rashid, meminta pelanggaran tadi Matsunaga. Penting bagi Persisam untuk bisa memenangkan pertandingan ini selain menjaga rekor mereka untuk terus unggul pada derby Kalimantan Timur melawan Persiba. Ini sekaligus adalah kado ulang tahun bagi kota Samarinda yang ke-344 dan mungkin kita juga harus mengucapkan selamat. Selamat juga bagi kota Samarinda, dan hampir saja tadi masih beruntung, masih tetap selamat gawang dari Usman Pribadi dari upaya tembakan jarak jauh. Siapa lagi kalau bukan Asri Akbar. Pemain yang berulang kali melepaskan serangan dari jarak jauh, bahkan ini saya rasa terlalu jauh. Terinspirasi tendangan Beckham saya rasa. Melihat sedikit saja pergerakan dari Usman Pribadi tadi yang keluar meninggalkan gawangnya. Mencoba mencuri gol bagi Persiba Balikpapan. Masih tetap 2-2, tensi pertandingan semakin meningkat. Kedua tim justru sekarang berhati-hati, tidak ingin kecolongan lagi. Memasuki menit ke-65, waktu-waktu yang sangat krusial. True pass terukur, sayang sekali. Pembacaan yang sempurna tadi dari Joko Sidik. Variasi serangan dari lini tengah Persiba Balikpapan nampak sedikit terbaca. Umpan langsung tadi Asri Akbar yang dituju. Dibuang oleh Akbar Rashid. Supriyadi memotong bola, kembali dibuang Luke Owanazowa. Turun kembali ke bawah El Loco Gonzalez. Luar biasa kinerja dari El Loco, pemandangan yang tidak terlalu sering kita lihat. El Loco Gonzalez membantu pertahanan, Cuk. Ya, kita lihat ada di mana-mana El Loco berada Luar di biasa. mana-mana. Berada di sisi kanan, tadi kita melihat dia ada di sisi kiri pertahanan. Kita juga pernah melihat dia di jantung pertahanan. Dan ini adalah suatu aksi yang sangat luar biasa dari Christian Gonzalez, pemain yang memang saya rasa salah satu pemain yang sangat penting bagi Persisam Samarinda dan juga penting bagi tim nasional Indonesia. Pemain yang dibutuhkan
oleh tim nasional kita jika bertanding melawan siapapun. Dibayang-bayangi tadi pergerakan Jerry Karpe oleh Rahmat Latif. Ahmad Sembiring. Pendek saja kepada rekannya Matsunaga Shohei. Diawasi dengan ketat oleh Fajar Legian. Kerja keras tampaknya menjadi kunci bagi anak asuh Daniel Rukito di lini tengah dengan tidak adanya Eka dan juga Fagundes dan Lopicic. Kesatuan mereka sebagai sebuah unit menjadi ujian ketika menghadapi tekanan demi tekanan dari Persiba Balikpapan. Mereka berupaya untuk keluar dan menguasai bola, kita lihat. Arifki Eka Putra harus dilanggar tadi oleh Dwi Joko. Saya rasa kita berdua sepakat bahwa ini pertandingan yang sangat menarik. Pertandingan sudah berjalan selama 66 menit dan kita merasa waktu berjalan sangat cepat karena kita terus melihat aksi-aksi dari kedua tim walaupun kemudian terganggu oleh tackle brutal tadi. Lagi-lagi dukungan bagi Antv dari para penggemar sepak bola di Balikpapan. Yongki Aribowo coba melibatkan Akbar Rashid tadi dalam upayanya untuk membangun serangan bagi Persisam Samarinda yang kembali terputus. Saiful Lewanusa, Matsunaga Shohei dapat kembali dihalau Fajar Legian. Luar biasa penampilan Fajar Legian di babak kedua ini, Cup. Kita dengar sayup-sayup sebuah lagu yang sangat populer di Indonesia yang diambil dari supporter tim nasional Chile ataupun klub-klub di sana. Yongki Aribowo, outlet pass yang begitu cepat tadi mencari pergerakan El Loco. Sayang sekali. Offside El Loco. Ini dia ancaman yang harus sangat diperhatikan oleh Persiba Balikpapan. Oh, cukup tipis tadi keputusan wasit. Pemain yang terus mencari ruang dan kita lihat di babak kedua bermain lebih liar, dibebaskan posisinya. Ya. Sehingga menyulitkan pemain-pemain Persiba untuk mengontrolnya, menjaganya. Saiful melewati Yongki, sebuah upaya crossing tadi terlalu jauh nampaknya bagi Dwi Joko. Masih dapat dikuasai oleh Dwi Joko dan possession masih dikuasai oleh Persiba Balikpapan. Kenji Adachihara tidak terlihat terlalu sentral perannya pada malam hari ini. Kembali Dwi Joko. Keputusan penting nampaknya bagi Setiono. Pelanggaran dilakukan terhadap Isdiantono oleh Dwi Joko. Ada hadangan tadi dari Dwi Joko, salah satu pemain Persiba Balikpapan yang tampil begitu dominan. Bekerja ekstra keras bagi Haryadi. Reaksi dari Daniel Rukito. Ya, tempo seperti ini Cup nampaknya menjadi keuntungan bagi Persisam Samarinda dalam upaya mereka untuk mencuri poin. Ya. Persiba seakan tidak berkembang permainannya di babak kedua ini. Ya, ada hal yang sangat berbeda kita lihat antara babak pertama dan babak kedua. Tampaknya pemain-pemain Persisam terlihat lebih leluasa bermain, lebih lepas dan lebih berada di banyak lini. Kita bisa melihat dalam frame televisi ini, kita bisa melihat bagaimana pemain-pemain Persisam selalu memenuhi layar. Ini menunjukkan bahwa mereka selalu berada dalam posisi yang tidak jauh dari bola. Sebaliknya di babak pertama tadi, pemain-pemain Persisam seperti hilang. Kita bisa melihat hanya 2 pemain, 3 pemain. Dan itu adalah sebuah indikasi bahwa pemain-pemain ini berada jauh dari bola sehingga menyulitkan kawan-kawannya untuk memberikan umpan. Masih mencoba membuka gembok yang diperagakan oleh Persisam Samarinda, para pemain Persiba. Perlahan-lahan merangkai serangan melalui kaki Saiful dan juga Matsunaga Shohei. Kembali pada Saiful, sebuah umpan tarik tadi dibuang oleh Isdiantono. Upaya dari Saiful Lewanusa, miss header Luke Owanazoa jatuh ke kaki Matsunaga Shohei. Aldo Barreto ditutup tadi, tembakan langsung yang jauh melenceng tadi. Kalau terburu-buru kita lihat ini adalah sebuah tunjuk bagaimana pemain-pemain Persiba tampak mulai kehilangan percaya dirinya untuk bisa kembali masuk dalam kotak penalti sehingga melepaskan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti walaupun dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, dalam jarak yang sangat tidak menguntungkan.
Akbar Rashid kuasai bola bagi Persisam Samarinda. Ya sepertinya pemain-pemain Persiba sudah mulai mengendor staminanya. Dan sangat sulit memang untuk bisa bermain. Baik sekali Cup, Aldo Barreto coba melewati Luke Owanazo dan jelas pelanggaran tadi terjadi di ujung kotak penalti. Cukup beruntung tadi Luke Owanazo. Sedikit lagi Aldo Barreto sudah memasuki kotak penalti dari Persisam Samarinda. Diambil tadi dengan sangat keras. Kita lihat. Aldo Barreto kita lihat. Sebuah adu badan yang tampaknya Owanazo tidak terima pada keputusan wasit. Karena ia juga kita lihat ditubruk dengan sangat keras. Tapi memang inilah bagian dari pertandingan sepak bola. Betul bagaimana seorang pemain, apalagi Aldo Barreto, dikenal sebagai pemain yang sangat pintar. Beberapa orang mengatakannya licik, tapi saya lebih sepakat untuk mengatakan pintar karena Wayne Rooney juga melakukan hal yang sama. Dan sebuah duel memang harus terjadi tadi antara Luke Owanazo dan juga Aldo Barreto. Challenge yang sangat berimbang di antara keduanya. Shohei Matsunaga mencoba mencuri tadi dengan sebuah sepakan cepat tadi. Akbar Rashid coba keluar dari daerah pertahanan. Persisam Samarinda dapat dipotong oleh Dwi Joko. Kembali masuk ke kotak penalti, sebuah tembakan yang masih dapat diblok. Luar biasa tadi. Sebuah blocking yang sangat penting dan sangat krusial. Kesempatan yang mendadak diterima tadi hampir saja menjadi gol. Sepersekian detik saja. Kesempatan bagi Shohei Matsunaga ketika sudah ingin melepaskan tembakan, blok yang begitu luar biasa. Sebuah tackling yang sangat sempurna mengarah langsung ke bola. Kalau saya tidak salah, Joko Sidik nampaknya, Cup. Ya. Sebuah tackling yang memang harus dilakukan karena pada pertandingan sepak bola kaki lawan harus berada di depan kaki lawannya karena bola memang ada di depan bukan di belakang. Sangat penting untuk menjaga keadaan menjadi tetap 2-2 tadi. Selamat gawang dari Usman Pribadi. Hampir saja harus diterjang oleh sepakan keras dari Shohei Matsunaga. Ini dia, sang pahlawan Joko Sidik. Tidak salah nampaknya Daniel Rikito mempercayai posisi vital di lini pertahanan kepada Joko Sidik. Ahmad Semiring mengisi kotak penalti, kawal ketat Fajar Legian. Kesempatan Persiba Balikpapan. Tidak bisa dimanfaatkan tadi. Iqbal Samad jauh ke depan bersama Dwi Joko. Sebuah resiko yang harus diambil Persiba Balikpapan dalam upaya mereka untuk memenangkan pertandingan. Ekspansi para pemain belakang sudah mulai masuk ke daerah pertahanan Persisam Samarinda. Ya, ini adalah bagian dari menit-menit terakhir di sepak bola kita, di liga kita secara umum. 20 menit terakhir adalah bagian dari menit-menit terakhir, mengingat secara umum pemain kita tidak memiliki fisik seprima pemain-pemain di banyak liga di dunia. Sehingga kehilangan sedikit saja konsentrasi di 20 menit ini akan membuat gol tercipta. Mereka bisa dengan mudah melakukan blunder. Dan inilah biasanya yang ditunggu oleh salah satu dari kedua tim. Betul sekali. Mencari kesalahan dari lawan. Rahmat Latif tadi. Oh, kembali Usman Pribadi. Ciri khasnya sebagai sweeper. Asri Akbar. Sedikit ruang bagi Asri Akbar untuk beroperasi tadi. Coba lepaskan umpan yang masih dapat dipotong Eloko Gonzalez kepada Fajar Legian. Yang kali ini kita lihat bertindak sebagai jangkar. Mengirim bola, membagi bola. Sebuah keadaan yang tentunya tidak diinginkan oleh Eloko, namun untuk kemajuan timnya dan juga daya juang timnya, dia berkorban, berperan sebagai posisi yang tidak biasa dia kuasai. Ya, kita selalu melihat Christian Gonzalez di layar televisi kita. Sementara pemain-pemain lain sering berada di luar. Karena Christian Gonzalez selalu berada di hampir di mana saja setiap sudut. Belum kehabisan stamina di usianya yang sudah ke-36, dan bagi saya ini membuktikan pada publik sepak bola Indonesia bahwa sebetulnya usia bukan masalah. Karena Kit kayak Bagam tahun ini pun sudah berusia 41 tahun dan mereka masih mampu bermain di level tertinggi liga kita. Lempar ke dalam oleh Saiful Lewanusa. Kerjasama dengan Matsunaga Shohei. Ahmad Semiring, square pass Asri Akbar, mencoba mencari ruang. Asri Akbar melebar, Dwi Joko. Begitu ketat man-to-man marking yang diperagakan oleh Persisam Samarinda ketika hampir memasuki kotak penalti. Kita lihat masih cukup sulit bagi Persiba Balikpapan mencari celah.
Lemparan yang tidak sempurna tadi. Handball nampaknya, dan wasit merubah keputusan dari linesman tadi. Yang melihat handsball terakhir dilakukan oleh pemain Persiba Balikpapan. Tayangan ulang akan memberikan jawabannya, dan Kenji nampaknya keputusan yang benar dari wasit Setiono kali ini. Jerry Karpe kembali memenangi duel udara. Under pressure, Saiful oleh Yongki Ariwibowo. Fajar Legian kembali melepaskan dari pertahanan Persiba Balikpapan. Umpan dengan kaki luar tadi. Arifki Eka Putra melibatkan Akbar Rashid, kapten tim Persisam Samarinda. Kembali sebuah umpan langsung. El Loco yang dituju, masih El Loco Gonzalez di kotak penalti. El Loco. Tembakan yang masih dapat diblok tadi oleh Supriyadi. Kesalahan dari pemain belakang Persiba hampir saja kembali berakibat fatal. Tekanan dari Arifki Eka Putra terhadap Dwi Joko tadi. Supriyadi cepat membawa bola menuju daerah pertahanan Persisam Samarinda. Hampir lepas dari kendalinya tadi. Tidak ada support dari rekannya, harus melewati Fajar Legian. Dan itu pun dia lakukan. Supriyadi crossing. Aldo Barreto baik sekali. Kenji. Oh, Asli Akbar nampaknya yang melepaskan tembakan langsung tadi. Dan Usman Pribadi hampir saja. Usman Pribadi sempat kehilangan bola. Iya. Tentu saja ada 3 lapis pemain bertahan, Persis berada di belakangnya. Cukup cermat tadi umpan yang coba dikirimkan oleh Supriyadi menuju daerah sentral tadi. Tipuan yang sangat apik dummy dari Aldo Barreto. Beruntung Isdiantono dapat memblok tembakan dari Asli Akbar. Dan entah apa yang dipikirkan oleh Usman Pribadi, keluar dari sarangnya tadi. Ya, terlalu jauh padahal bola berada cukup jauh. Beberapa meter dari gawang. Masih ada 2 temannya yang saya yakin bisa melindungi bola. Memasuki 12 menit terakhir di waktu normal. Persiba Balikpapan masih tertahan. Sebuah upaya tembakan langsung, sayang sekali dilepaskan tadi oleh Rahmat Latif. Untuk kali pertama Rahmat Latif terbebas tadi dan melepaskan sebuah percobaan dari jarak yang cukup jauh. Asisten pelatih Henry masih mencoba memutar otak. Nampaknya menanyakan keadaan Yongki. Flick on header, Fajar Legian dipotong tadi oleh Ahmad Sembiring yang tanpa lelah. Yongki kembali. Pelanggaran Yongki terhadap Supriyadi. Shohei Matsunaga belum bisa memberikan efek positif terhadap Persiba Balikpapan di babak yang kedua ini. Luke Owanazoa kembali kepada Shohei Matsunaga. Saiful. Umpan Asli Akbar. Kenji ada Chihara. Tembakan jarak jauh yang biasanya menjadi salah satu senjata rahasia dari Kenji ada Chihara. Kali ini upayanya masih belum maksimal. Tendangan dilakukan dari posisi yang sebetulnya kurang menguntungkan. Memang sulit kita lihat pemain-pemain Persiba untuk bisa melepaskan tembakan dengan cara yang sempurna karena para pemain Persisam di babak kedua ini mampu melakukan pressing dan saya lihat mereka masih berada di level fisik yang cukup oke ketimbang pemain-pemain Persiba yang terlihat sudah mulai menurun. Dan kondisi mental juga nampaknya menjadi masalah para pemain Persiba Balikpapan ketika kehilangan keunggulan 2 gol mereka, seolah mereka tidak bisa bangkit. Ya, betul sekali karena mereka berada dalam titik yakin akan bisa memenangkan pertandingan. 2 gol yang sangat baik, beberapa peluang, koordinasi lini pertahanan yang mampu mereka buat porak-poranda. Tapi kemudian terkejar 2 gol, sehingga tampaknya secara mental pemain Persiba seperti agak terganggu oleh pertandingan ini. Iya. Praktis visi permainan dan daya kreativitas lini tengah mereka langsung menjadi minimal ketika gol balasan dari Jerry Karpe tadi bersarang di gawang Made Wirawan. Dan upaya dari Yongki Aribowo tadi melewati kawalan dari Supriyadi.
Oh, hampir saja tanggung tadi umpan dari Supriyadi. Fajar Legian kali ini. Ada salah seorang pemain yang mengalami gangguan nampaknya. Joko Sidik yang harus mengalami kram sepertinya. Ya, Joko Sidik ini adalah salah satu putra daerah Samarinda. Anak asli Samarinda yang memperkuat tim kebanggaan kota Samarinda, sehingga saya rasa ini adalah salah satu alasan mengapa ia terus terlihat bermain begitu ngotot. Dan pemilihan yang begitu jeli nampaknya dilakukan oleh Daniel Ricciardo untuk melakukan sebuah perjudian, memasang Joko Sidik ketimbang Fandi Mohtar yang nampaknya sekarang justru baru mau diturunkan. Pemain yang biasanya mengisi posisi starting line up bagi Persisam Samarinda. Secara mengejutkan di drop oleh Daniel Ricciardo menghadapi Derby Borneo kali ini. Pemain bernomor punggung 7 nampaknya Arifki Eka Putra yang ditarik oleh Daniel Ricciardo. Di 8 menit terakhir Persisam Samarinda berupaya untuk mengamankan posisi 2-2 nampaknya. Fandi Mohtar yang memiliki kemampuan bertahan yang cukup baik. Pemain yang bisa berposisi sebagai back kanan, back kiri, back tengah, dan juga gelandang bertahan. Yang juga pada musim lalu beberapa kali membuat gol-gol penting bagi Persisam Samarinda. Terutama 4 golnya di akhir-akhir musim yang benar-benar melejitkan namanya bagi tim Pesut Mahakam. Pemain yang juga besar di Arema. Bola fair play oleh Supriyadi diberikan kepada Luke Owanazowa dan kembali bisa membangun serangan melalui kaki Isdiantono. Jerry Carpe. Oleh Loco Gonzalez tadi, kembali Jerry Carpe yang dituju, dapat dibuang tadi bola oleh Rahmat. Heading Yongki Aribowo. Masih terjadi duel yang menarik di lini tengah, di mana Ahmad Sembiring bahu-membahu dengan Asri Akbar, berhadapan dengan Fajar Legian dan juga Akbar Rashid. Duet yang sebenarnya saling kenal, terutama bagi seorang Ahmad Sembiring yang musim lalu juga masih memperkuat Persisam Samarinda. Iqbal Samad yang masih beruntung berada di lapangan karena tidak diganjar kartu merah tadi. Eloko Gonzalez pendek kepada Yongki. Masih mencoba mencari celah Eloko. Oh, sergapan cukup keras tadi dari Ahmad Sembiring terhadap rekan atau mantan rekan setimnya. Dwi Joko nampaknya digantikan oleh Harry. Lebih kepada penyegaran tentunya Dwi Joko yang sudah tampil begitu luar biasa tanpa lelah bagi tim Persibah. Harry Susilo dimasukkan. Ya, menit-menit akhir selalu dibutuhkan pemain-pemain baru untuk masuk. Selain sebagai penyegaran juga sebagai pemain baru yang biasanya tidak mampu terantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain lawan. Karena masuk pemain baru biasanya ada perubahan pola, perubahan cara main, perubahan bagaimana siapa pemain yang menjadi target man atau strategi-strategi lainnya. Serangan kembali coba dibangun oleh Asri Akbar. Pelanggaran tadi Luke Owanazowa terhadap Shohei Matsunaga. Tanpa kompromi melihat ancaman yang coba dibangun tadi oleh Shohei Matsunaga. Langsung dijatuhkan oleh Luke Owanazowa. Lawan yang dilihat sebagai pelanggaran oleh wasit Setiono, jarak yang cukup ideal untuk memberikan pressure terhadap penjaga gawang Usman Pribadi yang tidak tampil seperti biasanya. Banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang berakibat fatal bagi Persisam Samarinda tentunya. Saiful Lewenusa mengeksekusi tembakan bebas. Gagal kembali dapat dihalau tadi. Asri Akbar kirimkan sebuah umpan kembali ke kotak penalti. Aldo Barreto terlepas kali ini. Shohei Matsunaga. Gol Persibah Balikpapan. Merubah kedudukan menjadi 3-2. Spektakuler kerjasama antara Aldo dan juga Shohei Matsunaga.
kesalahan dibuat oleh pemain-pemain Persisam Samarinda. Kita lihat di menit-menit akhir, di menit 85. Iya. Dan memang secara umum menit-menit akhir, menit-menit awal adalah saat-saat yang sangat kritis bagi kedua tim ketika pertandingan baru dimulai, masih mencari pola, menjalankan pola dengan benar, atau menit-menit akhir saat konsentrasi sudah mulai memudar karena fisik atau kendala lainnya. Dan kita lihat Shohei Matsunaga, pemain yang pernah bermain di klub J2, di reserve tim J2, Iya. Ehime, mampu mencetak gol ketiga bagi timnya. Oh, apakah Shohei dan juga Kenji dalam keadaan offside, Cup? Dalam tayangan ulang, jelas terlihat ketika bola didada oleh Aldo Barreto, posisi dari Shohei Matsunaga dan juga Kenji dalam keadaan offside. Tentunya ini sebuah kerugian bagi Persisam apabila betul memang sekali. benar offside tadi posisi dari Shohei Matsunaga. Tayangan ulang nampaknya membenarkan Betul sekali. dugaan kita. Ya, kita lihat dari sudut, tadi kita dapat tayangan ulang dari sudut perspektif Usman pribadi. Kita melihat bagaimana Shohei Matsunaga berada jauh lebih dekat kepada kiper ketimbang ketimbang lawan-lawannya. Dan saya rasa ini adalah sebuah keputusan yang lagi-lagi kurang bijak dari wasit. Iya. Mungkin harus diralat, bukan keputusan kurang bijak, tapi wasit tidak melihat dengan sempurna. Betul sekali. Sebaliknya asisten wasit atau hakim garis Harus tenang nampaknya Jerry Carpe menghadapi tekanan dari penonton. Tidak boleh dia membalas perlakuan dari supporter. Tentunya pemain Jerry Carpe harus menjaga perilakunya di lapangan, harus hati-hati. ya, betul. Walaupun timnya dalam keadaan mungkin sedikit dirugikan tadi, namun tentunya tim harus diberikan respons yang positif. kita lihat Ya, ini dia jelas dalam posisi offside nampaknya. tapi kita bisa melihat di sini bagaimana Linesman, posisi linesman, posisi Cuk. linesman Ya. berada di garis Aldo Barreto. Dia tidak mengikuti pergerakan dari pemain lain seperti Shohei Matsunaga. Jadi saya merasa bahwa linesman justru memperhatikan Ya, Aldo Barreto. Padahal dia harus memperhatikan seluruh pemain yang sedang bergerak. Dan jika tadi kita melihat di mana wasit berada tertutup oleh sekitar 2-3 pemain lain. Iya. Dan ini adalah sebuah hal yang cukup fatal. Untung saja tidak terjadi apapun. Pemain-pemain Persisam tidak melakukan protes yang berlebihan, namun kini mereka berada dalam bawah tekanan. Dan tadi kita lihat bagaimana Jerry tersulut emosinya karena mulai dilempari oleh ya. oleh para pemain, supporter Persiba, hal yang sangat tidak bisa ditolerir. Sepak bola memiliki etika dalam menyaksikan pertandingannya. Mengganggu pemain dalam artian fisik, bersentuhan adalah hal yang sangat tidak bisa diterima. Melakukan intimidasi secara kata-kata, makian, saya rasa masih adalah hal yang sangat wajar. Kecuali makian-makian rasis. Dan saya rasa klub supporter Persiba Balikpapan FC harus mampu mengevaluasi diri sehingga di lain kali hal-hal seperti ini tidak terjadi. Pelemparan ke dalam lapangan adalah dalam peraturan FIFA adalah sebuah intimidasi fisik yang bisa membuat pertandingan dihentikan dan kemenangan dibatalkan. Iya, dan ini dia pergantian pemain di menit-menit akhir oleh Persiba untuk lebih pada mengamankan lini pertahanan. Tomislav Labudovic dan lagi-lagi dalam tayangan ulang semakin jelas terlihat. Itu dia posisi di mana kedua pemain dalam posisi offside. Ya, ada dua pemain yang berada dalam posisi offside, namun hakim garis tidak segaris dengan Ya, mereka, itu dia tidak masalahnya. dalam jalur yang sama. Betul. Saya merasa tayangan tadi, ulangan tadi sampai 3 kali kita lihat adalah jawaban dari Antv Iya. ketika banyak publik yang berkata bahwa tayangan ISL tidak dilengkapi oleh tayangan offside. Saya rasa hari ini kita sudah melihat 3 kali ulangan dan kita melihat faktanya. Dan ini jelas bisa menjadi pembelajaran bagi para wasit. Videotape yang dimiliki oleh Antv untuk memperbaiki tentunya kualitas mereka. Ya betul. Dan drama derby Kalimantan Timur memang non-stop memberikan sebuah percobaan dari jarak jauh tadi Asri Akbar. Benar-benar membuahkan suatu tontonan yang begitu menarik dan sangat dramatis hingga menit akhir. Kita lihat gol yang tercipta juga hampir memasuki menit-menit akhir pertandingan. Derby yang penuh cerita, derby yang penuh drama, derby yang sangat keras dan juga sangat fair untuk dinikmati di rumah. Aldo Barreto coba mainkan possession football. Saiful Lewanusa mencari pergerakan kali ini dari Kenji Adachihara. Sebuah usaha dari Kenji. Oh, menuju pergerakan Asri Akbar tadi. Asri Akbar, kita lihat bagaimana
bagaimana sebetulnya pemain-pemain Persija Balikpapan sudah mulai kehabisan stamina, namun mereka sungguh bersemangat. Keunggulan 1 gol ini harus mereka manfaatkan. Ini adalah kemenangan kedua dalam 8 kali pertemuan dan harus mereka manfaatkan. Memenangkan derby Kalimantan Timur, pertandingan yang sangat bergengsi, pertandingan yang selalu sangat rentan gesekan di luar lapangan. Bahkan beberapa orang merasa bahwa akan terjadi gesekan di luar karena berulang kali supporter dari Balikpapan melontarkan ejekan-ejekan kepada Persisam Samarinda. Dan saya rasa sangat penting bagi Persib untuk menang. Dan kita lihat komitmen yang luar biasa ditunjukkan oleh kedua belah supporter. Aksi damai di lapangan dari Persiba Fans Club yang menyambut dengan luar biasa Pusamania. Semakin menambah menarik tentunya tontonan derby Kalimantan Timur. Sebuah kehormatan bagi Antv untuk bisa menyiarkannya secara langsung. Masih berusaha para pemain Persisam Samarinda. Kenji tadi gagal bersama dengan Asri Akbar. Peluang terakhir mungkin bagi Persisam Samarinda. Coba melesakkan sebuah umpan menuju kedua pemain depan mereka, Yongki dan juga Eloko. Dikuasai tadi oleh Tomislav Labudavic. Eki Nur Hakim nampaknya. Dimasukkan dan ini pergantian yang sangat penting. Ini adalah bagian strategi yang juga sering dijalankan oleh Alex Ferguson. Mengulur waktu. Tapi ini sangat sah sekali dilakukan. Ini bagian dari strategi permainan sepak bola. Setidaknya ada waktu dari 20 sampai 50 detik yang terbuang ketika pergantian pemain. Pergantian terakhir. Kenji ada Chihara yang tampil sebenarnya tidak pada performa terbaiknya. Namun memberikan sebuah assist tadi yang cukup brilian kepada Aldo Barreto. Eki Nur Hakim salah satu pahlawan pencetak gol bagi Persiba. Kemenangan mereka pada musim lalu di stadion yang sama dengan skor 2-0. Catatan indah kembali nampaknya akan ditorehkan Persiba Balikpapan dengan mengalahkan tim tetangganya Persisam Samarinda. Keras tadi Fajar Legian dengan Asri Akbar. Detik-detik akhir dari derby Borneo. Dan mitra sepak bola berakhir sudah. Derby yang penuh gengsi dan syarat akan aksi dimenangkan oleh tim tuan rumah Persiba Balikpapan dengan skor 3-2. Begitu dramatis dan sangat luar biasa. Tentunya kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.